Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Rohmah, NIM E2019-2195. Saya dari Ekonomi Syariah A5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Jember. Saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMMI, yang mana beliau menyuruh merupakan tugas UTS, yang mana beliau menyuruh untuk menanggapi 3 video makalah punya 3 teman. Yang pertama, saya akan menanggapi video makalah punya Nurul Samsida, yang mana dia membahas tentang Arab pra-Islam, sistem politik, kemasyarakatan, kepercayaan, dan kebudayaan. Bangsa Arab pra-Islam itu ada 3, yaitu Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak dapat dilacak; Arab Aribah, kaum Arab yang keturunan Yarub atau Arab Haniyah; dan Arab Mustaribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail atau Arab Adawiyah. Sistem politik pada masa pra-Islam yaitu kabilah Badui. Yang pertama adalah kabilah Badui, kabilah yang hidupnya terpencar dan diikat oleh ikatan darah dan fatanisme. Tidak adanya kerajaan karena ketundukan antara kabilah satu dengan kabilah lainnya. Kedua, kerajaan Kidah 480 sampai 529 Masehi. Yaitu pendirinya Hajar Aktir Mirar. Mereka tunduk dengan kerajaan Himyar. Yang selanjutnya, kerajaan di perkotaan terletak di kawasan yaitu Yaman, wilayah utara, dan Hijaz. Keadaan kemasyarakatan pada masa itu, masyarakat Arab pra-Islam itu memiliki watak yang buruk, yaitu mereka suka minum minuman keras, berzina, memperlakukan wanita sebagai barang yang diperjualbelikan, membunuh anak perempuan karena dibilang aib, dan mencuri, merampok, dan merampas hal lain merupakan hal yang biasa pada masa itu. Tetapi ada sisi positif dari kaum Arab pra-Islam, yaitu mereka sangat menghormati tamu, selalu bersikap berani, dapat dipercaya, dan mengutamakan kesetiakawanan, rajin bekerja, dan pandai berpidato dan bersyiar. Sedangkan sistem kepercayaan dan kebudayaan pada masa itu, masyarakat Arab pra-Islam itu masih menganut kebudayaan dan atau kepercayaan nenek moyang mereka, yaitu mereka masih menyembah berhala, dan ada 3 berhala yang besar. Yang pertama yaitu Manat, bertempat di Mushal, tepi Laut Merah dekat Kudait; Lata berada di Taif; dan Uzza berada di Wadi Nahlah. Selanjutnya, saya akan menanggapi video makalah punya Jessica Arendt, yang mana dia membahas tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Arti sejarah itu sendiri merupakan sesuatu yang terjadi pada masa lampau, sedangkan ilmu suatu pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan atau kejadian masa lampau ataupun yang sedang terjadi di kalangan umat. Kriteria peristiwa dapat disebut peristiwa sejarah, yaitu ada 5 yang dijelaskan oleh Jessica. Yang pertama, dengan peristiwa tersebut peristiwa unik. Peristiwa itu membuat sebuah perubahan atau bisa dibilang peristiwa perubahan. Peristiwa yang bersifat kausalitis atau kebetulan, memiliki arti yang penting dalam kehidupan dan subjektif dalam hal penulisan atau penafsiran fakta objektif. Sejarah sebagai ilmu itu menurut apa yang dijelaskan oleh Sika, yaitu ada 5, yaitu empiris, yang kedua memiliki objek, yang ketiga mempunyai teori, yang keempat mempunyai generalisasi, dan yang kelima memiliki metode. Sedangkan manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam itu sendiri
Yang pertama, memahami petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebanggaan dalam jiwa setiap individu dari umat ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang memberikan tanggapan tentang video makalah punya Yovani Anugrah Putri Francisca, yaitu dia membahas tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abbasiyah merupakan nama dinasti khalifah yang berkuasa mulai 749 Masehi hingga 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nama dinasti Abbasiyah itu diambil dari nenek moyang mereka, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, yang mana beliau merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas al-Safah, dan sekaligus Abu al-Abbas ini merupakan khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah itu dibagi, ada seperti yang dijelaskan oleh Yovani, itu ada 6. Yang pertama, revolusi Abbasiyah yang mengacu kepada penggulingan kekhalifahan Umayyah. Yang kedua, dari 4 khalifah utama dalam sejarah dalam sejarah Islam awal. Yang kedua, masa perkembangan politik Bani Abbasiyah. Yang ketiga, perkembangan sains dan lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, kekuasaan dinasti Buai dan masa kekuasaan dinasti Saljuk. Yang kelima, dinasti Fatihiyah sebelah model negara Islamiyah, dan dinasti Mamluk sumbangan terhadap Islam. Mungkin itu yang tanggapan dari saya untuk ketiga video dari punya teman saya. Menurut saya dari ketiga video ini masih terdapat beberapa kekurangan, yang sedikit kekurangan, terutama pada video makalah yang punya Yesi Karen, karena di situ saya merasa kurang jelas dengan apa yang dijelaskan oleh Yesika, karena menurut saya belum menjuruh ke apa yang di tema dari video tersebut, yang mana video itu kan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, tapi saya kurang paham dengan itu. Mungkin itu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.